Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting terkait seleksi P3K Guru tahap ketiga tahun 2022, prioritaskan guru honorer negeri dan lulus passing grade. Ini kata Sesdikjen GTK Kemdikbudristek. Nah, jadi di sini kita perlu ketahui bahwasanya untuk seleksi P3K Guru tahap ketiga tahun 2022 itu tidak akan dihilangkan Bapak Ibu ya, akan tetap diadakan. Oleh karena itu rekan-rekan guru honorer, baik itu guru honorer negeri maupun lulusan passing grade, itu punya kesempatan untuk lolos menjadi ASN di tahap ketiga tahun 2022. Oke, apa namanya Bapak Ibu ya, tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung cek informasinya. Nah, di sini ada artikel yang mengatakan bahwasanya seleksi P3K tahap ketiga tahun 2022, prioritaskan guru honor di negeri dan lulus passing grade. Ini kata Sesdikjen GTK Kemendikbud. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini di salah satu media elektronik di sini dikatakan ada bertanya kapan P3K tahap ketiga tahun 2002 dilaksanakan. Nah, ini menjadi pertanyaan yang paling sering dipertanyakan oleh rekan-rekan guru ya, guru honorer yang belum lolos menjadi ASN P3K. Kapan P3K tahap ketiga tahun 2022 dilaksanakan? Jawabannya adalah hal tersebut sering menjadi pertanyaan. Sekretaris Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sesdikjen GTK Kemdikbudristek, Ibu Nunuk Suryani baru saja menjelaskan tentang P3K tahap ketiga tahun 2022 Kamis 10 Maret 2022. Jadi beliau memposting ya, ada postingan di Instagram terkait P3K tahap ketiga, meskipun sebenarnya sebagian postingannya ada yang dihapus seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut penjelasannya di sini. Di sini katakan, namun sebelum ke penjelasan dari Sesdikjen GTK Kemendikbudristek, Ibu Nunuk Suryani, terdapat pula pemilihan formasi dan ujian seleksi P3K tahap ketiga tahun 2022 yang dikutip dari guru PPPK Kemdikbud.co.id. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bu Nunuk Suryani, terdapat pula pemilihan formasi dan ujian seleksi P3K tahap ketiga tahun 2022 yang dikutip dari guru PPK Kemdikbud.co.id. Jadi beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu ya, guru honorer sempat digemparkan oleh sebuah menu ya, menu di guru PPK Kemdikbud.co.id terkait pemilihan formasi dan ujian seleksi P3K tahap ketiga tahun 2022 itu di website portal resmi dari Kemendikbud. Kemudian di SSCASN beberapa waktu yang lalu juga muncul pemilihan formasi tahap ketiga. Jadi dari dua hal tersebut itu menjadi indikator Bapak Ibu ya. Itu bisa menjadi indikator atau menjadi indikasi tentang rencana pemerintah untuk melaksanakan seleksi P3K tahap yang ketiga. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut di sini. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu ya, berikut pemilihan formasi P3K tahap ketiga tahun 2022. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memperhatikan terkait pemilihan formasi P3K tahap ketiga tahun 2022. Yang pertama, bagi peserta yang akan melamar P3K tahap ketiga yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi 2 dapat memilih kembali formasi di seluruh wilayah Indonesia. Jadi nantinya ketika P3K tahap ketiga digelar, itu sudah bersifat nasional Bapak Ibu ya, itu sudah bersifat nasional dan rekan-rekan guru bisa memilih formasi di seluruh wilayah Indonesia seperti itu. Kemudian sementara itu seleksi kompetensi ketiga dapat diikuti oleh
dapat diikuti oleh yang pertama, pelamar yang merupakan seorang guru non ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Yang kedua adalah pelamar merupakan seorang tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Kemudian yang ketiga, pelamar merupakan seorang guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Kemudian kita lanjut lagi, dan yang keempat Bapak Ibu ya. Yang keempat di sini, pelamar merupakan seorang lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbudristek yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Untuk ujian seleksi Untuk ujian seleksi kompetensi 3, pelamar melaksanakan ujian kompetensi 3 sesuai formasi yang dipilih nantinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian dikutip di beritasolo.com dari akun Instagram Ibu Nunuk Suryani, pernah mengatakan Bapak Ibu menyatakan bahwa dirinya ikut rapat Panselnas pada hari Selasa. Adapun keputusan dirumuskan berpihak kepada guru honorer. Nah, ini juga sudah sering dikatakan atau diutarakan oleh Mendikbudristek maupun Dirjen GTK Bapak Ibu ya, bahwasanya nantinya kebijakan yang akan dirumuskan Panselnas itu untuk P3K 2022 akan berpihak pada guru honorer. Tentunya ini menjadi kabar gembira Bapak Ibu ya. Oh ya, hari Selasa saya ikut rapat Panselnas. Kami sedang merumuskan kebijakan yang berpihak pada guru honorer, ujarnya. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Boleh juga mengatakan pula bahwa bagi yang sudah lulus passing grade dan guru honorer negeri akan tetap menjadi prioritas. Nah, ini yang menjadi poin penting di video kali ini, bahwa Sesdikjen GTK mengatakan bagi yang lulus passing grade dan guru honorer negeri akan tetap menjadi prioritas. Nah, bagi yang sudah PG dan guru honorer di sekolah negeri akan tetap menjadi prioritas. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Hal ini juga menjadi kesempatan bagi yang belum mendapatkan kesempatan ujian. Bagi yang belum mendapat kesempatan ujian akan mendapatkan kesempatan di tahun 2022. Wow, luar biasa. Jadi tentunya kesempatan menjadi ASN P3K terbuka lagi di tahun ini Bapak Ibu ya, tahun 2022. Boleh juga menambahkan untuk semangat dan sabar dalam menunggu dalam doa terkait seleksi P3K. Semua tetap semangat dan sabar menunggu dalam doa. Salam hangat penuh cinta buat para sahabat tercinta. Kemudian dilanjutkan di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu postingan juga yang kami screenshot ya beberapa bulan yang lalu ya, sekitar 1-2 bulan yang lalu. Di sini dikatakan, sahabat guru tercinta, pagi tadi saya rapat dengan Kebempan RB Kemenkeu. Jadi kami berdiskusi tentang berbagai skema untuk menyelesaikan permasalahan guru honorer yang harus segera kita selesaikan. Yakinlah sahabatku, sahabat guru, kami sedang merumuskan kebijakan yang sangat berpihak kepada guru-guru honorer. Nah, ini ada penggalan kalimat yang sangat berpihak pada guru-guru honorer. Tentunya ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Ini sangat luar biasa. Dan kesempatan Bapak Ibu menjadi ASN P3K di tahun 2022 itu jauh lebih besar dibanding tahun 2021 kemarin. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.